maaf tulus dari hati gue, dan gue memang mau mohon undur diri, dan memang gue nggak bisa untuk ini, dan memang gue nggak cocok untuk ini semua. Dan buat teman-teman Islam juga semuanya, gue Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Sebenarnya gue mau minta maaf sama semua, terutama teman-teman apologet ya. Kalau kita banyak kadang berselisih paham, beda pendapat, beda pandangan, gue minta maaf tulus dari hati gue. Dan gue memang mau mohon undur diri, dan memang gue nggak bisa untuk ini, dan memang gue nggak cocok untuk ini semua. Dan buat teman-teman Islam juga semuanya, gue minta maaf. Selamat sore, Bang Jul. Bisa ketemu di Polda A. Kira-kira ada apa yang mau dilaporkan, Bang Jul? Kami dari Jawa Timur ke Polda sini dalam rangka pelaporan penistaan agama. Kasus penistaan agama. Ada penistaan agama yang diduga dilakukan oleh seseorang, dan saya dengan tim dari bantuan sudah ke sini selama tadi malam ya. Tadi malam. Dan kita didukung oleh teman-teman dari BHTT juga, dan yang halo Pak, saya lupa. Adanya penistaan agama ini akan merusak toleransi kita. Merusak toleransi yang ada di Indonesia. Betul. Jadi Bang Sul dari umat Muslim ya akan melaporkan, dan ada Pak HTD dari pihak Kristen yang juga ikut mendukung. Kami melawan yang memecah belah kerukunan antar umat beragama, yang membentur-benturkan umat keyakinan agama satu kepada dengan agama yang lain. Tidak peduli, itu pun kadang-kadang dari kelompok yang ngaku-ngaku dari kekristenan. Ya bagi kami yang hujat, caci maki, ya membentur-benturkan sehingga toleransi ini menjadi tercerai-berai, itu yang kami tidak setuju. Kadang-kadang kami berhadapan dengan orang-orang yang dari kelompok sendiri, mereka mengaku-ngaku dari kekristenan. Seperti hari ini kami dengan sahabat-sahabat saya dari kelompok Muslim, yang kami tidak suka itu adalah membentur-benturkan, mencerai-beraikan yang namanya kerukunan umat beragama. Mereka mengatasnamakan Kristen. Saya juga Kristen ya Pak. Pada perintah daripada Tuhan Yesus sama anak Al-Quran pasal 28 ayat 19, jadikan semua bangsa muridku. Tapi mereka malah membahas agama orang lain. Ya, gitu ya Pak. Dan caci maki itu ya nggak boleh. Lalu membentur-benturkan, caci maki, yang menghujat-hujat, merendah-rendahkan sesembahan keyakinan lain, ya kitab keyakinan lain, junjungan keyakinan lain, itu yang tidak boleh. Kakak lo masih Muslim? Masih Muslim. Oke. Apa yang kak galau-galaukan kira-kira? Di mana sih perintah Yesus untuk mengaku dia Tuhan, beribadah pada hari Minggu? Ada. Bukan perintah Yesus untuk mengaku dia Tuhan dong. Apa? Ada lah. Ada juga sih itu sebenarnya ada. Bukakan Markus Pak Ladu. Oke. Markus. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perintah Tuhan Yesus tuh. Markus berapa ya? Bentar ya. Aduh. Oh, Pak Ladu, yang ini aja, yang satu lagi aja Pak Ladu. Yang mana? Matius 4. Ayat? Dari ayat 1 sampai ayat 11. Ini. Ini Kak. Ayat 1. Oh, bukan, naik lagi Pak. Pencobaan yang di padang gurun itu. Ada ya? Oh iya, benar. Betul dengan Musa. Naik ke 7. Ini
Ini Kak galau. Dia mengaku Tuhan Allah, lalu menyuruh menyembah dia, itu di ayat 11-nya. Coba lihat Pak Ladu. Dia mengaku Tuhan Allah, lalu dia disuruh 10 ya. Nah ini, hanya menyembah kepadanya, Tuhan Allah. Nih Kak, dia mengaku Allah dan suruh menyembah dia. Nah kalau perintahnya hari Minggu, 1 Korintus 11 Pak Ladu, punten ya. 1 Korintus 11 ayat 26. Galau nanti ditanya di mana ajaran sholat di Al-Qur'anmu. Kau mencret jauh. Nggak apa-apa. Nih, naik lagi Pak Ladu, coba 25 coba. 25. Nah ini Kak. Tuh ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Jadi kami disuruh memperingati Yesus itu. Hari kebangkitannya itu. Kapan itu? Hari Minggu. Kan Yesus bangkit hari Minggu Kak. Tuh. Nih, lalu rasul-rasul itu juga beribadah hari Minggu. Ini tertulis di Kisah Para Rasul. Berapa ya? Pada hari pertama minggu itu. Nah, Kisah Para Rasul 20 ayat 7 Pak Ladu. Nih, hari Minggu ya, ibadahnya ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Nih, tadi kan dia disuruh memecah-mecahkan roti di situ kan, Ekaristi. Nah, di sini. Nah, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Nah, ini tadi peringatan yang disuruh Yesus tadi. Ada semua Alkitab Kak. Kalau semisal kita kan ini Islam ya. Kalau yang Kristen kan anak apa ya, kayak anak Tuhan Yesus apa gimana sih? Anak Allah. Iya, anak Allah gitu. Emang Islam nggak boleh kayak makan roti cawan sama anggur itu nggak boleh, harus dibaptis dulu apa gimana? Iya betul Kak. Jadi orang yang boleh memakan ini harus orang Kristen. Dan coba bukakan lagi Pak Ladu tadi, punten Pak Ladu. Kisah Para Rasul 11 tadi. Kisah Para Rasul 1 Korintus 11 tadi. Ayat 27-nya coba. Korintus. Coba. Nah. Ini 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu dia makan roti dan minum cawan. Jadi setiap orang Kristen itu harus menguji dirinya sendiri sebelum makan darah dan tubuh Yesus itu Kak. Jadi nggak boleh orang Islam itu melakukan perjamuan ini, Ekaristi ini. Jadi hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru apakah Anda layak atau tidak, ya itu harus diuji. Baru dia boleh makan roti dan minum cawan Tuhan. Gitu. Oh ini si Desi yang sering ke gereja tapi belum dibaptis. Ya. Nah ayat 29-nya Pak Ladu, naik lagi. Nah, karena itu barang siapa, nih, mana sih 29? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Jadi kalau dia tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, ya dia tidak bisa makan Ekaristi itu. Itu Kak. Ada lagi Kak? Apa ya? Emang dalam Alkitab itu ada pengakuannya ya bahwa apa sih? Yes, ada beragama Kristen gitu. Ada. Di mana itu Yes. Pak Ladu? Ada. Kisah Yesus Para Rasul gimana? Perkataan Yesus kan? Iya, Yesus mengaku dalam Alkitabnya, ada nggak sih kalau dia itu beragama Kristen? Loh, Yesus bukan beragama Kristen. Kristen itu adalah orang-orang yang ikut Yesus. Jadi yang ikut Kristus itu yang disebut Kristen. Masa Tuhan ngikut Tuhan? Nggak ada. Yang disebut Kristen itu Kisah Para Rasul berapa tuh? Yang di Antioquia itu Pak? Ini Yesus berkata. Nah, yang disebut Kristen itu ini Kak. Beri kamu minum secangkir air. Bukan ini. Yang pertama kali di Antioquia. Coba. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 tuh. Jadi biar kakak tahu ya, yang disebut Kristen itu siapa? Bukan Yesus. Tapi murid-muridnya. Nah, ini Kak. Ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat, ini gereja ya, 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen itu untuk murid-muridnya Yesus. Iya, bukan Yesusnya. Bukan Yesusnya. Oh yang kalau percaya adanya. Karena gini Kak, nggak mungkin Allah itu punya agama, ya kan? Iya. Nah, Yesus itu kan adalah Allah dan manusia.
Keilahiannya tidak mungkin punya agama. Kemanusiaannya pun tidak beragama. Itu Kak. Kira-kira Kak, Allah agama apa Kak? Ada dalilnya Allah beragama. Oh ya? Ada. Loh. Coba Pak Ladu. Saya cari dulu. Aku baru tahu aku. Faslab naik dulu dong, aku mau ke toilet. Ada sama Pak Ladu biar berdua kalian di sini di atas. Saya pasrah, ini pasrah. Naik ke Faslab berdua. Jadi nanti ini. Mau pergi ke ini lagi, apa namanya? Laundry. Jauh, Rusia ke Rusia. Laundrynya di Rusia. Oh, itu beragama dia. Allah kan beragama Islam. Oh ya? Gak tahu sih. Berarti sama dong sama kakak beragama Islam. Berarti bisa-bisa dia kalian sholat berjamaah nanti. Astaga. Ya berarti Yesus. Berarti kan Yesus juga kan apa sih, Tuhan yang menjadi manusia? Berarti dia juga disunat dong? Iya, disunat. Kenapa? Oh. Berarti dia Islam gitu karena disunat. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad disunat nggak Kak? Ya Muhammad disunat, kan dia emang Islam. Mana dalilnya? Berarti nggak Islam dong kalau nggak disunat, kan gitu. Nah, itu. Tapi ini saya jelaskan sedikit ya. Kenapa Yesus dalam kemanusiaannya dia disunat? Karena ibunya Maria, secara tradisi Yahudi dia harus melakukan hukum di dalam orang Yahudi gitu. Makanya Bunda Maria ini membawanya untuk disunatkan, gitu Kak. Jadi itu atas kehendak Bunda Maria yang menyunatkan Tuhan Yesus, bukan dia disunat karena dia Islam, bukan. Itu. Karena di dalam kemanusiaannya dia dikatakan takluk terhadap Taurat. Coba bukakan Pak Ladu, Galatia 4 ayat 4. Nah ini. Apa ini? Ya, jadi kenapa Yesus itu disunat? Ini karena ketaatannya ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Bunda Maria ini takluk terhadap Taurat. Makanya setiap anak laki-laki berusia 8 hari harus disunatkan di bait Allah. Itu. Jadi dia disunat itu karena ini. Dia takluk terhadap Taurat. Ibunya juga demikian, Bunda Maria. Tapi host, si Galo kayaknya ini disunat ini host. Astaga. Iya. Ya emang disunat lah. Loh, memangnya kakak punya itu? Titit. Aduh maaf. Gimana? Karena yang disunat itu coba, Pak Ladu, bukakan dulu Kejadian 17. Loh, menurut Taurat Musa, Kak, menurut Taurat Musa, yang disunat itu anak laki-laki, bukan perempuan. Tidak. Itu ngikutin Taurat Musa ya. Hukum Taurat. Tapi perempuan disunat sih. Wah, itu nanti kita cari tahu ya Kak ya. Yang orang Palembang semuanya disunat tahu. Tahu. Nah, itu adalah tradisi dari Mesir, pagan Mesir itu, tradisi sunat perempuan. Nah, coba ayat 9-nya. Macam segala disunat melunjak amat sih. Ini apa ini? Kejadian 17 bukan? Iya. Nah, ini. Nah, ini 10. Nah, dengar Kak ayat 10-nya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dengan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu itu, dan itulah mana tadi? Pindah-pindah. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 tahun harus disunat, yakni setiap laki-laki, nggak ada perempuan. Sarah nggak disunat, Ketura nggak disunat, Hagar nggak disunat. Nah ini, jadi perintah sunat itu hanya untuk laki-laki. Berarti host, perempuannya orang Islam itu punya kulit katan kayaknya. Loh, nggak tahu aku ya. Tapi kalau kita bisa googling ya Kak ya, ini ada di John of Damascus juga bukunya. Tradisi sunat itu dilakukan pagan Mesir untuk perempuan. Coba deh googling deh. Ada itu Kak. Jadi pertama sekali yang menyunatkan perempuan tuh yaitu tradisi dari pagan Mesir. Mesir itu kan penyembah ini kan, Amon-Ra, penyembah dewa matahari. Jadi kalau dari Taurat nggak pernah menyunatkan perempuan. Itu yang disunat itu laki-laki umur 8 hari, bukan dalam kandungan. Gimana cara menyunat dalam kandungan? Nah itu Kak. Aneh kan?
Jangan salah tolong ya, kacang disunat, kacang disunat. Jangan Kak, jangan Kak. Ngeri Kak, ngeri. Yang disunat itu kulit khatan. Iya. Menurut Taurat Musa itu kulit khatan yang disunat, bukan kulit kacang. Bukan kulit kacang. Kulit kacang itu dibuang. Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Mau nanya nih, kalau Argata kan dulunya kan dari Islam ya? Udah terlanjur disunat? Enggak, saya enggak disunat. Enggak tahu pun aku, enggak nanya lah, enggak ingat. Jangan membuka luka lama ya. Jangan membuka luka lama. Aku suka aneh nih, bos aku suka ngomong katanya, kalau kamu ikut Yesus, kamu dijamin masuk surga. Mana sih dalilnya asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Ada dong, Filipi 3 ayat 20-21 Pak Ladu, gasken. Duh, kok bisa jawab sih? Loh, bisa dong, banyak jawabannya. Ini baru satu ya. Ini udah pasti surga nih dikasih. Nah, jelas sekali ya. 20 ya. Karena tuh kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini dia juru selamat. Kristus Yesus Kristus itu juru selamat. Dan kita dikatakan kewargaan sorga. Coba kalau Maryam 71, kewargaannya orang Islam ini. Ya kan Pak Ladu? Betul. Betul. Nah, kalau kewargaan muslim kira-kira apa Kak? Galau. Gak tahu ya. Ada, jangan bilang gak tahu nih, kita kasih tahu. Maryam 71. Canggih sekali komputernya Pak Ladu inilah. Jadi pengen beli ini aku. Tablet ini Pak Ladu. Bisa. HP. Kok pakai itu? Ya bisa lah. Beli. Oke. Tablet. Nah ini Kak Galau. Dan tidak ada seorang di antara kamu yang tidak mengganggu. Nah ini kewargaan kalian nerokok. Nah, itu. Makanya benar kata bosnya Kak Galau, orang Kristen tuh dijamin surga. Kalau Islam tuh dijamin neraka. Gimana Kakak mau? Itulah. Saya pun tak tahu lah. Coba ayat 72-nya ya. Kalau bertakwa, ya kali kalau bertakwa. Kalau kalah kagak. Tuh. Kemudian kami akan menyelamatkan yang bertakwa. Ayo siapa yang udah bertakwa? Dan membiarkan orang-orang jolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Akan, ya kan? Nah ini, iya kalau bertakwa. Masalahnya, yang bertakwa itu dikatakan apa? Pengikut Isa. Iya kan Pak Ladu di mana tuh ayatnya? Betul. Sudah saya carikan. Saya carikan. Ini Pak Meta ini yang biasa. Al-Maidah. Nah, aku soalnya sering dengar itu. Malah dikatakan di dalam Quran yang bertakwa itu adalah pengikut. Kalau di sini yang bertakwa itu yang ini, yang apa? Membaca Taurat dan Injil. Nah, coba Petunjuk orang bertakwa itu ada di Taurat dan Injil. Kita baca Taurat dan Injil ya Pak Ladu? Baca dong. Iya dong. Islam tidak baca, makanya bingung. Nah, ini, coba. Saya bacakan ya. Pakai dialek Quraisy Bang. Udah lama nggak dengar. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu Kak Galau. Yang membaca Taurat dan Injil itu orang bertakwa. Berarti yang diselamatkan orang karesteng. Gimana itu Kak Galau? Tambah galau nggak nih? Iya. Seperti itu Kak Galau. Ya, kan Al-Quran tidak ada petunjuk untuk orang yang bertakwa.
cuma di Taurat dan Injil. Karena di Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Biru tuh. Itulah. Gimana? Jadi tertarik mau login. Login dong. Nah, itu. Tapi bos kakak itu baik nggak sama kakak? Baik banget. Baik banget. Itu. Kenapa bos kakak bisa baik? Ya karena dia memang menerima ajaran Taurat dan Injil. Yang baik. Ngikut Kristus. Kalau dia ngikut Al-Quran, parah. Bisa-bisa ibu disolimi. Coba. Ada ayatnya, ada ayatnya. An-Anfal 12. Ini dulu, Mukminun bagus. Silakan. Mukminun bagus. Dia nggak pernah marah gitu. Maksudnya kayak lembut banget ngomongnya. Kalau bosmu itu pelajari beriman kepada Al-Quran, ini yang terjadi. Terbaca ya. Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi pembantu boleh pokoknya kemaluan dilepas saja terhadap pembantu, tidak perlu dipelihara. Tuh, makanya para TKW itu dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena rata-rata yang jadi TKW pulang dari Arab itu pada bunting karena pakai ayat ini. Ya enggak? Iya tak? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Belum nikah ya kalau? Belum, enggak. Ini doain dong biar dapat jodoh. Iya, saya doakan lah. Saya doakan. Semoga saya doakan semoga tidak dapat yang Islam, Bu. Neng, siapa ini? Mbak. Saya doakan supaya Ibu Galau ini tidak dapat jodoh dari Islam. Karena kalau dapat jodoh dari Islam, gimana alangkah baiknya? Parah kalau dapat jodoh dari Islam, nanti ibu bisa dipukul menurut Allah, dibolehkan sama Allah pukul-pukul istri. Iya toh? Iya, mau lihat ayatnya? Saya kasih lihat. Inilah indahnya Islam. KDRT ya? Iya, ini ayatnya. Malah istri boleh dibunuh loh, Mbak. Kalau dalam Islam. Aku lihat itu, bukan, aku mau nanya nih, yang di apa sih kita Islam tuh kan suka ke Mekah gitu kan, yang naik haji gitu, yang di Italia itu yang Kristus yang pegang, yang pernah menampakkan Bunda Maria di goa itu apa sih? Tidak tahu juga, saya tidak tahu. Ini mau tidak ayatnya saya kasih. Mau lihat dong. Nih, bahwa suami itu boleh pukul istri. Nih, saya bacakan ya. Oke. Poligami. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga perempuan, menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan khusus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama saya aja jadi. Ya kan? Kau tidak arti nusus ini, Mbak. Nusyus. Ini membangkang. Contoh, salah satu contoh. Ketika suami Mbak itu minta dibuatkan kopi. Mungkin karena ibu ada kesibukan lain, terus ibu tidak sempat membuatkan kopi. Itu sudah termasuk nusyus. Itu boleh dipukul itu. Jangan dong, baperan. Ini ajaran Allah, Iya, ya gitu amat ajarannya. Iya, inilah indahnya Islam. Islam itu sangat menghormati perempuan dengan segala pukulannya.
Malah boleh dibunuh, Bu. Mau lihat ayatnya? Galau. Mau lihat ayatnya boleh dibunuh istri? Bunuh istri? Boleh. Boleh, oke. Tak tunjuki ya. Oke, saya bacakanlah supaya enak. Kayaknya maksudnya udah hafal Al-Quran 30 juz. Kok bisa tahu? Saya ini hafiz Al-Quran, juara 1 lomba MTQ di Perindavan. Saya bacakan ya. Boleh. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lewat jendela kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Boleh tidak dibunuh sampai menemui ajal, dikurung? Boleh. Iya. Ini Allah. Keren kan? Kali. Loh kok ini Allah? Ya memang sudah begitu Allah. Karena dia sangat menghormati perempuan. Di Islam itu sangat menghormati perempuan. Jadi perempuan itu boleh dipukul, boleh dipoligami, boleh dibunuh. Dalam hadis pun dinyatakan bahwa perempuan itu setara dengan anjing. Iya, dalam hadis dikatakan begitu. Jangan sembarangan Pak Ladu. Mana ada? Ada, mancing lagi di host. Saya tunjukkan hadisnya ya, bahwa perempuan itu setara dengan anjing. Anjing dan unta. Perempuan itu dulunya jadi budak ya. Kalau tanpa laki-laki. Iya, kalian ini budak sampai sekarang. Itu karena Pak Ustadz mau lihat. Mau dilihat videonya? Mau lihat ceramah ya? Enggak lah, kelamaan. Kelamaan ini aja ya. Oke. Teret. Musnad Ahmad, di mana engkau berada? Musnad Ahmad, engkau idolaku. Disetarakan dengan anjing ya. Hadisnya sahih. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jafar, dan Abdul Ala berkata, telah menceritakan kepada kami Sya'id dari Qatada, dari Al-Hazan, dari Abdullah bin Maghrafai. Sesungguhnya nabinya orang Islam bersabda, yang dapat memutuskan sholat adalah wanita, anjing, dan keledai. Maha benar perkataan Nabi dengan segala kelucuannya. Setara kan? Wanita, anjing, keledai sama. Inilah indahnya Islam. Inilah indahnya Islam. Jadi kawannya yuk. Inilah indahnya Islam. Host, ada yang cari host? Host, ada yang cari? Salam kenal, Kak Agatha. Salam kenal. Salam kenal. Asma Jede. Salam kenal. Nah, saya di Papua, Kak. Oh iya, Pak. Ya, salam Ade. Salam, Ade galau. Ada galau, ya ada galau. Ada yang mau disampaikan Kak Jede, Asma Jede? Jadi nggak ada. Aku tinggal nonton tiba-tiba naik. Aku juga dulunya Muslim. Gitu. 5 tahun ini baru ikut suami. Yesus ya. Iya. Gimana pengalamannya Kak ikut Yesus Kak? Puji Tuhan, luar biasa. Bersyukur aja gitu lah, lebih banyak bersyukur. Ada pati Tuhan yang sesungguhnya kan. Jangan sedih dong Kak Asma. Kayaknya tertekan nih Kak Asma nih masuk Kristen nih.
Tertekan kah? Enggak, ini lagi demam ini. Oh iya, cepat sembuh ya Kak Asma ya. Terima kasih Kak Malah Asma. sangat tenang, damai sudah 20 tahun lebih ya dulu nikah, pernah bersuami di Islam, tapi betul-betul yang aku simak tadi itu dapati KDRT gitu loh. Itu anjuran Allah, Bu. Karena- Itu anjuran Allah. Iya, Kakak pernah kayak gitu Kak? suami itu bebas gitu loh, kita mengabdi betul gitu loh, kayak budak gitu loh. Wah. Ya benar ya. Iya betul. Malah para ustadz juga berkata begitu, host. Baru yang dulu itu aku istri kedua loh. Namanya kita karena dari kecil kan kita tidak tahu. Kita taunya ya ajaran Islam. Kita dinikahkan dari umur 15. Kita kayak budak, baru nanti ada istri ketiga lagi. Kita dinikahkan saja gitu loh. Tidak tahu menahu siapa nanti suaminya. Nanti ketemunya di pelaminan. Kita dipaksa, kita disiksa sampai Ta'aruf namanya itu, ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Disuruh nurut-nurut aja, karena paling dari orang tua bilangnya nurut aja, kita juga dulu gitu loh. Itu nasibmu jadi istri kedua gitu loh. Ada istri kedua, ada istri ketiga. Di sini baru dapat damai. Iya, karena memang di dalam Kristen nggak diajarkan poligami memang Kak. Betul itu Kak. Iya. Beruntungnya kita ya yang udah percaya Betul. Kristus ya. Beruntungnya gitu loh. Dan aku yakin semua itu rancangan Tuhan ya, karena aku di Papua ini tidak pernah aku bayangkan kalau aku nanti hidup di Papua, tapi puji Tuhan aku di sini damai, tenang. Nah kali Papua itu ya Kak ya. Tempatnya bagus, asri, gak galau. Ada satu mantan muslim. Berarti ayat-ayat tadi yang ditunjukkan Pak Ladu benar ya Pak Ladu? Benar semua. Kalau aku Ya, sih bilang, malah memang host. aku jalani gitu loh. Kalau di ceramah para ustadz memang wanita itu adalah budak bagi suami. Ini ada banyak saya pegang ini. Kita ceramah tidak para boleh ustadz. lebih kata dari suami gitu loh. Oh my god. Ini ustadz yang ngomong ini. Nurut aja. Suami seakan bukan tempat, tidak bisa kayak kehidupanku sekarang. Kita kan boleh bercerita ke suami, berkeluh kesah gitu lah, boleh toh. Kalau yang dulu mana ada, kita sedih pendam sendiri. Kalau dalam Islam host. Mbak Asma jangan salahkan agamanya Mbak Asma. Kalau yang dulu mungkin suaminya yang nggak pekaan kurasa. Iya, Loh, ya, ada ayatnya itu Pak. ajaran bilang ya, karena itu Jangan di Islam kan dikit-dikit nyalain begitu. agamanya. Ada ayatnya Pak. Tuhannya mungkin membenarkan, makanya demikian Iya. toh. Allah membenarkan kok Anisa 15 pukul istri. Juga dari keluruskan juga ya Om Ladu. Om Ladu ini orang apa India ya? Orang Prindavan. Oh, Prindavan. Oke. Prindavan. Untuk yang tadi sebenarnya Tunggu dulu Pak. Saya mau putar dulu ini lanjutin sebelum dia hilang ini putar satunya. Biar ustadz yang berbicara. Habib mah diskriminasi. Habib kayaknya perempuan mulu. Nabi SAW mengatakan perempuan paling banyak di neraka, Bu. Perempuan yang paling banyak. Ini Nabi yang ngomong, bukan Rifki, bukan. Saya nggak nyumpain perempuan para neraka, enggak. Tapi Nabi mengatakan ini hati-hati, perempuan itu paling banyak di neraka. Rata-rata gimana? Yang durhaka kepada suami. Ada yang memakan jasadnya sendiri, ada yang membongkar isi perutnya, dimakan isi perutnya, ada yang ditembus daripada besi yang panas dari kemaluannya sampai menembus ke atas ubun-ubunnya. Ini Nabi yang cerita, bukan Rifki. Ini hadis dari Siti Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Pak Ustadz. Ganti Ustadz. Teret. Tarat. Semestinya seorang istri mengetahui bahwasanya dirinya kal mamluka seperti budak lizauj miliknya suami. Nah, perempuan, istri itu harus memahami, harus mengetahui bahwa dia itu seperti budaknya suami. Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau mengatakan bahwa nikah itu naupun minarik. Imam Ghazali berkata bahwa pernikahan itu adalah satu macam daripada perbudakan atau semisal perbudakan. Oke, Wak Ladu ini ada istrinya nggak terlebih dahulu?
seorang wanita, seorang istri kepada suaminya adalah untuk seolah-olah dalam tuan dan budak itu adalah di mana wanita ya untuk menjadikan suaminya seperti tuannya dan wanita untuk menjadikan dirinya seperti budak dengan tuannya. Nah, jadi kalau kita dapati tidak ada budak itu yang melawan kepada tuannya, yang menentang, yang ngeyel, itu tidak ada. Ya, bahkan kalau kita akan lihat Mesir kuno dulu ya, maka kenapa makam itu dijadikan piramid? Karena yang ada di makam itu bukan hanya orang yang meninggal, ya, tapi ada 6 orang, 5-nya itu budak yang ditunjuk oleh tuannya untuk menemani di dalam kubur, yang sama-sama dikubur. Sebagian suami itu nggak tahu mukul istri haram. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan istri yang kalian khawatirkan durhaka, nasihati mereka. Kalau mereka nggak berubah-berubah, boikot mereka di tempat tidur. Kalau nggak bisa juga, pukul. Dan nggak boleh la tadribul wajah, nggak boleh mukul muka dan bagian-bagian sensitif gitu loh. Jadi mukul mungkin ini, mukul itu bukan dipukul namanya Pak Ustadz, itu dipijit. Ustadz juga kan dipukul begitu. Jangan marah-marah Om. Dan dipukul bukan kalau dipijit. itu dipijit, bukan dipukul. Jadi dipukul. Ayo Pak Ustadz, mana Pak Ustadz? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan, kepada Abu Bakar As-Siddiq, padahal Abu Bakar sudah punya istri, Umar sudah punya istri, dia tawarkan. Kalau di masa sekarang ini ada orang menawarkan putrinya kepada lelaki yang sudah bersuami, apa kata masyarakat? Ini istilahnya pelakor. Pelakor. Apa panjangannya? Merebut laki orang. Ya Pak Ustadz. Ya. Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi tidak disebut pelakor. Jadi istri kedua itu bukan pelakor. Kayaknya ini sudah tidak sabar Pak Yuda. Ya, Pak Ladu biar aku jelaskan dulu ya. Tapi sebelumnya Pak Ladu ini udah punya istri apa gimana? Sudah. Oh, istrinya membangkang atau gimana? Makanya nggak pernah dilayani istri. Kalau saya tidak dilayani istri, tinggal saya bilang saja. Kalau kamu tidak layani saya, nanti malaikat sepanjang hari melaknat kamu. Oh, takut dia. Kirain Pak Ladu ini nggak pernah dilayani sama istrinya. Iya, saya dapat juga hadisnya tadi tuh. Hadis kalau ternyata kalau di Islam, suaminya, kalau tidak melayani suaminya itu akan dilaknat, marah-marah malaikatnya. Oh, kirain Pak Ladu membangkang istrinya. Tapi menurut juga lah ya. Kadang enggak, kadang kalau saya perintahkan dia tidak lakukan, saya tidak apa-apa. Saya tidak pukul. Saya tidak apa-apa. Saya tidak pukul. Laknat terus lah. Kalau membangkang. Iya, dilaknatin sama malaikat dia. Soalnya kan peran istri kan memang untuk melayani suami. Sekarang begini Pak Yuda. Kalau laki-laki yang membangkang terhadap istrinya boleh dipukul atau tidak, Pak Yuda? Kalau laki-laki yang membangkang pada istrinya, boleh dipukul atau tidak? Ini yang kubahas dulu yang pertama tadi yang masalah. Ya, yang boleh dipukul atau tidak? Coba, ayo. Kalau laki-laki yang membangkang terhadap istrinya, boleh dipukul atau tidak? Dulu kita bahas, Wak. Semua kita bahas. Berarti yang jadi korban adalah perempuan saja. Dengar dulu, Wak Ladu. Ya Allah, nggak bisa ngomong ya. Dan tahu nanti. Gitu. Seandainya boleh timbal baliknya ya, boleh. Pendengar pendengarnya tak bisa. Oh ya, oke, ya, tafadhol. Dulu. Jadi begini Pak. Silakan. Gantian Wak kalau ngomongnya kan, kita kan berdiskusi nih. Sabarlah. Ya sabar dulu. Yang pertama tadi ini kan Wak bilang yang wanita setara dengan anjing. Itu kan tadi Wak bisa baca nggak pertama? Wak pakai kacamata kan? Itu yang bisa memutuskan sholat wanita, anjing sama unta. Karena kalau disetarakan. Dengar, bukan disetarakan Wak. Makanya Wak tuh belajar dulu agama Islam baru Wak tahu ya. Kalau laki-laki yang lewat di berpanjangan sholat. Karena wanita sama perempuan itu kan, laki-laki sama perempuan itu kan bukan muhrim. Paham? Terus kalau laki-laki yang bukan muhrim bagaimana? Pas kita wudhu itu tidak boleh bersentuhan dengan wanita. Lo lewat ini Pak, nggak bersentuhan, cuma lewat. Cuma lewat. Jangan asal cakap aja, asal video potongan. Ini cuma lewat Pak. Tidak disentuh. Tidak disentuh Pak. Wak bilang wanita budak. Wak, kita kalau nikah ini, kalau istri kita membangkang, emang ada ya? Kalau kita nikah itu emang kita ngelayani suami kan? Masa iya ngelayani uwa atau bapaknya uwa kan nggak mungkin.
Ya memang harus jadi budak suami lah kita, karena kadang nyari makan Ya suami. sudah, benar berarti Nah, kan. kalau masalah budak-budak itu, Jadi kalau istrinya juga kerja, berarti tidak boleh dipukul, gitu. Ada dalilnya tidak? Kalau istri budak kerja, itu udah suami lama, kerja, pada saat zaman dulu tuh, berarti tidak boleh dipukul. itu memang tak boleh sekolah, memang diperbudak. enggak Karena juga loh, suami gua aja makanya kayak gitu. ada yang namanya Ibu kita Kartini, dialah yang mematakan perempuan, paham? Harusnya Jadi sekarang zamannya udah beda. Emang masih ada perempuan yang mau dibudak-budak? Oh, berarti ajaran Islam sudah tidak berlaku sekarang, kalau gitu. Berlaku, cuman kan itu Loh, katanya zaman dulu beda. Loh, waktu baca dulu makanya istilah. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.